semuanya, selamat malam. Ketemu lagi kita ya di Community Bonding hari ini. Mohon maaf apabila kalau misalnya suara saya delay karena gangguan internet. Dan saya hargai teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Good job bagi teman-teman semuanya yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang yang namanya yang pertama bakal ngomongin tentang coding challenge dulu. Nah, selanjutnya kita bakal ngomongin tentang project dari Hasban. Nah, jadi teman-teman semuanya tetap stay tune di sini karena kita bakal coba hadirkan Karel terlebih dahulu ya untuk ngomongin tentang coding challenge-nya. Karel sudah siap? Are you ready, Karel? Siap mas, siap. Oke, siap. Boleh dong di share screen, Karel? Coba dulu, tes share screen dulu yuk. Oke, bentar ya mas. Oke, Karel. Nah, teman-teman urutannya adalah nanti Karel dulu yang present terkait hasil coding challenge-nya. Good job buat Karel. Kudos karena sudah mengerjakan dengan baik ya untuk coding challenge-nya. Thank you. Selanjutnya nanti setelah itu ada Hasban. Nah, di sesi Karel ini teman-teman boleh bertanya sama Karel ya. Kalau ada Karel di mana dia menemukan atau menuliskan hal-hal yang mungkin teman-teman tidak tahu, kalau teman-teman bingung kan, teman-teman boleh bertanya sama Karel begitu. Ya, Karel mau tes suara lagi. Karel siap? Tes. Jelas nggak mas? Sudah dong. Boleh dong open cam. Nah, good job, Karel. Oh ya, sorry ya, aku juga pakai HP karena ini, karena webcamku rusak dan juga internetku lagi delay. Jadi aku nggak kelihatan nih guys. Sorry. Jadi suara aja begitu ya. Nah, teman-teman sudah siap dan juga semangat. Kalau sudah siap semangat, bisa langsung kasih thumbs up-nya dong guys. Kasih thumbs up, hujan thumbs up dulu dong. Thank you everyone. Nah, dari Karel, sudah ready Karel? Sudah mas. Apakah kelihatan share screen-nya? Oke, kelihatan. Kayaknya tim siang ya, like tim. Iya, like time mas. Oke. Uh, like them team. Wah, mantap. Nah, ini digunakan like them ini untuk orang-orang yang mau buat dokumentasi biasanya. Dokumentasi pakai dark them itu susah banget sih. Tapi kalau pakai like itu bisa dibaca, readable. Oke, kepada Karel dipersilakan. Tapi nanti Karel jangan lupa ceritakan dulu soalnya apa, yang diminta apa, oke? Ya, oke. Oke, Karel. Oke, soalnya di sini sih. Oke mas. Semangat, Siap. silakan. Oke, jadi selamat malam teman-teman. Jadi di sini soal kemarin ya. Jadi soal itu yang aku baca di sini aku tulis juga eh, di codingannya. Jadi kita nentuin waktu selisih ke makan berikutnya. Jadi jam 7 pagi, jam 12 malam, dan juga jam 7 malam. Jam 12 siang dan jam 7 malam. Nah, kita nentuin selisihnya berapa. Terus nanti itu juga tergantung dari PM dan EM-nya gitu ya. Nah, mungkin bahas aja dari yang pertama ya. Jadi di sini import dulu scanner ya. Ini salah satu objek di Java, kelas objek yang fungsinya itu untuk supaya user itu bisa memasukkan inputan gitu. Nah, terus yang kedua ada arrays, juga kelas objek juga. Jadi fungsinya di codingan ini tuh aku ngubah dia itu supaya misalkan ada array bentuk integer itu nanti jadi array bentuk string gitu ya. Dia bisa dikeluarin gitu, array to string. Nah, di sini ada public class main, jadi main kelas utamanya untuk menampung kode-kode nih nanti kode-kode kita nanti. Terus ada juga di sini deklarasi scanner ya. Jadi bikin variabel dulu namanya user input, terus juga sistem in, artinya nanti masukan dari user kita simpan ke dalam variabel gitu. Nah, terus kita juga bikin metode atau function yang tipenya itu integer, terus juga static, biar dia bisa diakses di main metodenya.
dia punya parameternya itu string. Nah, terus bikin dulu satu variabel di sini itu array integer yang punya size-nya itu 2. Jadi ya nampung nanti itu selisihnya berapa jam, berapa menit gitu ya. Nah, terus ada juga array string. Array string itu nanti kita untuk supaya dia dibagi tuh nanti yang jadiin array. Jadi nanti kan inputannya itu kan bentuknya string ya. Nah, nanti dibagi 2. Jadi yang split ini tuh digunain buat dia jadiin array dibagi 2 yang ngehilangin si tanda titik 2 ini ya. Nah, terus bikin variabel current hour dan current minute untuk kita kasih dia itu waktu sekarang, jam sekarang, menit sekarang gitu ya. Nah, dari hasil time parts-nya. Jadi time parts kan jadi udah dibagi 2 tuh, kanan dan kiri misalkan ya. Nah, misalkan 5.200 gitu. Nah, 5-nya itu kita masukin ke current hour, terus current minute juga untuk menitnya gitu ya. Jangan lupa di split juga. Nah, terus bikin variabel AM or PM untuk ngecek tuh nanti jenisnya itu AM atau PM gitu. Bikin variabel juga selisih jam dan menit ya. Nah, terus setelah itu kita cek tuh nanti eh, jenisnya itu AM, misalkan jenisnya AM gitu ya. Artinya kan dia dari jam 12 dini hari sampai jam 12 siang gitu ya. Nah, dicek tuh nanti misalkan kurang dari 7 gitu ya. Nanti dia bakal selisih jamnya itu 7 dikurangi current hour untuk jam yang sekarang gitu. Nah, jika dia lebih dari 7 dan kurang dari 12, maka yang akan dikurangkan itu dengan 12 untuk jamnya. Nah, terus pengecekan untuk PM, karena PM itu kan dari jam 12 siang sampai jam 12 23.59 malam ya. Nah, terus setelah itu dicek juga tuh nanti ya. Nah, ini ada perbedaan, sebenarnya perbedaannya di sini ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 7 itu dikurangi dulu karena nggak mungkin jam 7 malam terus nanti jam 12 malam itu makan lagi kan nggak mungkin ya karena disoalkan jam 12 siang tuh. Nah, kita dikurangi 7 dulu baru habis itu kita 12 itu dikurangin current hour. Biasa nanti kita dapat selisihnya itu ya. Nah, terus uh, setelah itu cari selisih di menitnya gitu ya. Nah, di menitnya itu kita kurangin karena satu jam itu 60 menit, maka 60 dikurangi current minute atau menit sekarangnya berapa gitu. Nah, juga ada pengecekan nih, misalkan hasilnya 0 gitu ya, misalkan nah, maka selisih menitnya juga 0 gitu. Karena misalkan current minute-nya 0 itu kan hasilnya 60 ya. 60 kan berarti ya 00 gitu ya. Misalkan jam 5.00 gitu ya atau jam berapa gitu. Nah, tapi misalkan ada selisih misalkan 45 menit gitu ya. Nah, artinya jamnya itu dikurangi 1, misalkan 11.30 gitu kan. Dia kan defaultnya kalau dikurangi kan 12 tuh. Nah, nggak mungkin 12.30 berarti dia dikurangi dulu sama 1. Nah, terus dari arah yang tadi yang kita dapetin yang jawabannya nanti kita return itu nanti di indeks ke 0 itu masukin selisih jam tadi, terus indeks ke 1 selisih menit. Nah, terus kita return atau kita kembalikan dia sebagai sebuah value. Nah, terus di sini juga ini main method ya. Karena kalau misalkan nggak ada ini, itu dia nggak bakal nampil di konsol gitu ya, nggak bakal bisa nampil gitu. Terus juga artinya string args ini adalah dia artinya itu sekumpulan argumen gitu ya, sekumpulan array string argumen nanti yang akan ditampilkan di konsol ketika di run gitu. Nah, terus juga nah di sini sistem outprint. Nah, jadi keterangan supaya user itu nanti inputnya ketip-ketipnya itu di sampingnya si sistem outprint ini. Jadi kalau jangan dikasih line ya, kalau pakai print line itu berarti nanti dia ketip-ketipnya itu di bawah untuk masukin inputan. Nah, terus juga ada variable current time. Nah, ini nanti yang diisi oleh user input dot next line. Nah, ini next line ini salah satu metode
punya scanner yang fungsinya itu buat masukin jenis variabel yang string. Kalau misalkan integer nanti juga next in, misalkan double nanti next double gitu. Nah, terus di akhir ini terus bikin satu variabel lagi, itu variabel time until next meal. Nah, nanti yang kita akan tampilkan variabel ini. Nah, terus kita panggil metode yang tadi itu, nah, kita masukin stringnya yang current time ini sebagai parameternya dia tuh kita masukin. Nah, habis itu array tadi yang di atas yang import ini itu nanti kita jadiin dia itu nanti dimasukin satu metodenya itu tuh string supaya dia tampil di layar karena array itu kan harus diiterasi kalau nampilin value-nya gitu ya. Nah, maka dari itu pakai array to string supaya dia nampil tuh di layar konsol. Nah, waktu hingga makan berikutnya. Nah, ini jamnya dan ini menitnya gitu ya. Indeks ke 0 dan indeks ke 1. Cukup sekian sih, Mas Dio. Terima kasih. Oke, teman-teman ada pertanyaan boleh banget bertanya ya. Monggo yang ada pertanyaan untuk Karel, silakan teman-teman. Boleh, ada yang mau bertanya boleh banget. Silakan Hasban. Izin bertanya ya. Oh ya, siap. Kenapa Kak Karel milih pakai bahasa Java? Soalnya kan kalau dilihat agak ribet juga ya Java kalau misalnya buat kerjain kayak gini. Oh ya, Kenapa nggak milih benar-benar. kayak Python? Ya, salah satu alasannya kenapa pakai Java karena aku tuh apa ya, suka yang mainnya tuh kayak OOP-nya kuat gitu loh. Kayak paradigma OOP-nya kuat kayak Java ini kan paradigma OOP-nya kuat ya. Nah, itu juga lebih apa ya? Lebih senang aja sih pakai bahasa yang kayak gitu. Yang bisa dibilang agak-agak strict. Terus juga type variabelnya juga harus di definisi gitu kan. Jadi misalkan dia array integer, dia nggak bakal bisa tuh dimasukin array string gitu-gitu sih. Sebenarnya lebih ke arah apa ya? Lebih suka paradigma OP yang kuat, bahasa yang kuat, terus juga dari segi type eh, data tipenya itu juga dia di define dulu gitu ya. Jadi lebih strict sih. Mungkin itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, yang lain kalau mau bertanya terkait codingan boleh banget ya. Mungkin Andi, Pia, Hilmi, Faniel, dan yang lain-lain. Silakan. Oke, dari Karel sendiri, boleh dong ngasih tahu ke kita eh, tentang bagaimana Karel struktur berpikirnya nih. Apalagi untuk menentukan AM dan PM itu kan cukup sulit. Nah, kita boleh lihat lagi dong outputnya, Karel. Di run ya Mas? Atau gimana? Iya, benar, di run. Di run ya. Oke, bentar. Let's go. Udah tampil belum Mas? Oke, Udah tampil kan ya? sudah. Tinggal masukin aja Nah, tuh. misalkan jam 6 ya, jam 6 pagi misalkan. Jadi jam 6 pagi gitu ya. Jadi kan jam 6 pagi berarti harusnya pakainya IM ya. Jadi IM. Nah, ini berarti makan selanjutnya itu kan jam 7. Nah dia bakal munculin berarti 1 jam dan 0 menit ya. Nah, dia muncul tuh waktu hingga berikutnya 1 jam dan 0 menit. Nah, beda kalau misalkan ngasihnya itu jam misalkan ya jam 8. Tapi jam 8 itu jam 8 malam gitu ya. Misalkan coba takaran lagi. Misalkan jam 8 malam, berarti makan selanjutnya itu jam 7 pagi. Nah, ya di reset dulu tuh, dikurangi 7 dulu. Nah, misalkan jam 8, jam 8 malam gitu ya. Nah, makan waktu hingga makan berikutnya 11 jam, karena itu jam 7 pagi dia makan lagi. Nah, itu nentunya tadi Mas di bagian eval sini sih sebenarnya yang penting. Jadi kita tentuin dulu tipenya apa, IM atau PM. Nanti di dalamnya kita kasih kondisi juga. Kayak gitu, Mas.
Oke, thank you. Keren banget, Karel. Ada yang bertanya tuh, Karel, dia di Asep katanya, boleh nggak Iya, share-share? Kang Asep, Nah, Kang Asep, oke. Saya share apa mas maksudnya? share-share GitHub lah. Masa Oh, share-share saya share gitu. status ya kan? Saya Hmm, share GitHub, oke oke. gitu. Let's go. Agar silaturahmi tidak terputus, bisa komit GitHub saya 100. Wah, itu boleh tuh. Mantap. Oke. Lupa sih, bentar ya. Agak lupa, agak lupa respon. Teman-teman jangan Bentar, lupa. bentar. Aku mau share dulu ya absensi community bonding. Aku share dulu nih. Presensi community bonding. Jangan lupa isi presensi community bonding dan dapatkan hadiah. Hadiah. Oh, penambahan poin. Nah, udah. Sip, thank you, Karel. Nah, Karel, Sama-sama mas. gimana menurut Oke, Karel? mas. Apakah soal ini cukup sulit atau soal Soalnya ini lumayan mudah? soal ini di level agak rumit ya mas. Agak kompleks ya mungkin ya. Karena tadi di if else-nya itu tadi ya. Agak-agak harus lebih mikirnya lebih ini sih. Di bagian ini sih sebenarnya. Yang lebih apa ya, Benar, harus diperhatiin lagi. benar. Terus juga tipe apa ya, misalkan tadi kan masukinya string ya. Nah, itu nanti kita pinter aja tuh nanti apa dijadiin, makanya di Java itu ada method split tuh buat dijadiin array itu. Biar nanti kita bisa ambil satu-satu tuh apa dari value-nya. Gunanya seperti itu dia dibagi berdasarkan misalkan spasi, nanti dia dibagi tuh jadi array string. Nah, itu kita bisa ambil satu-satu tuh Mas, nanti bisa kita kasih kondisi juga kayak gitu sih. Mungkin. Oke, menarik. Good job, Karel. Kasih ini dong, kasih apa namanya? Kasih tepuk tangan yang meriah buat Karel everyone karena itu cukup sulit ya. Untuk yang baru belajar itu cukup sulit. Jadi buat teman-teman semuanya gitu. Kata Asep sulit. Ya, Asep kayaknya kemarin curhat ke aku di komen. Itu Nya, biasanya Kang Asep tuh merendah Mas biasanya Mas. merendah untuk membumi Untuk atau untuk meroket. meroket? Nah, Untuk meroket. untuk meroket sih biasanya sih. Siap. Sampai nulis jangan menangkan saya, Mas. Waduh. Iya, gitu. Iya, soalnya udah pro Mas, makanya jangan menangkan saya gitu. Jangan menangkan saya. Siap. Baik, teman-teman semuanya. Terima kasih ya, Karel, sudah mau berbagi dengan kita. Dan ini keren banget, guys. Keren banget bisa mengimplementasi codingan yang cukup lumayan sulit sih menurut saya. Oke, kembali lagi ke Karel. Good job, Karel. Tetap semangat dan pantang menyerah. Oke, Jangan terima kasih. lupa Ya, bagi-bagi 100-nya ke teman-teman. Enggak, bercanda, kasih bercanda. Mas. Ya. Oke, Izin tutup nah tutup share atau gimana Mas? boleh ditutup langsung. Oke, thank you Karel. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ke Hasban. Time is yours, Hasban. Oke, terima kasih Kak Deo sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku boleh share screen ya? Let's go. Nanti teman-temannya juga tanya Hasban ya, biar semakin menantang. Wah, wah, wah. Oh ya, boleh. Dan jangan lupa isi absen dulu guys, isi absen biar poin kalian bertambah. Oke. Sebentar ya.
Tampilannya gimana? Oke, jadi di sini aku bakal presentasiin project yang namanya Action Project. Nah, kenalin dulu nih, bagi yang belum kenal, nama saya Hasban Fadani, asal sekolah SMPN 11 Bandung, sekarang kelas 11 di RPA 1. Hobi saya nonton anime, ngoding, sama ikut event GDG. Nah, kemarin siapa aja nih yang ikutan Keras Day, ada nggak? Nah, kalau yang itu kemarin sayangnya aku nggak bisa ikut karena lagi ada eh, agenda di sekolah juga gitu, wajib. Nah, terus ini Action Project. Nah, Action Project ini adalah aplikasi pemilihan berbasis web untuk ya kayak pemilihan umum biasanya gitu. Nah, teknologinya ada Golang dan GOM untuk sesi backend. Nah, terus kalau untuk frontend-nya aku pakai Tailwind CSS sama dari UI. Nah, ini buat mempercepat development ya. Terus, nah sayangnya ini tuh belum selesai. Belum selesainya itu kenapa? Karena pas coba di hosting ke server, nah malah ada gangguan gitu. Tapi kalau di lokalnya memang udah jalan. Nah, yang belum selesainya itu ada ini. Sudah dikit lagi. Jadi gini, project ini tuh awalnya buat pemilihan umum di Eskul. Nah, tapi karena ada kendala beberapa hari ya, yang emang aku udah duga ini tuh bakal gak bisa dipakai buat diri H. Nah, akhirnya di cancel gitu. Sayang banget sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Nah, terus tadi sore, bukan tadi sore ya, tapi mulai dari pagi tadi, aku nyoba ngebikin ulang gitu. Jadi election project ini ada dua. Jadi ada yang pertama emang asalnya, terus aku yang kedua bikin yang pakai kerangka baru gitu. Nah, langsung aja aku coba sharing demonya ya. Tarik mana sih bisa ini. Coba aku buka aplikasinya itu. Nah, di sini kan ya. Nah, di sini jadi ya kode-kodenya. Ini aku pakai dua bahasa. Jadi ada Golang untuk backend, terus untuk front end-nya pakai Linux. Pakai Nux.js. Nah, aku coba running dulu untuk yang sesi ini. Bisa dulu. Nah, aku coba gedein dulu ya. Nah, ini jadi ini folder di sini ini tuh adalah front end-nya. Nah, di sini aku pakai Bun.js. Jadi kayak bukan penggantinya yang Node.js, tapi teknologi yang mirip Node.js, tapi lebih cepat gitu. Dan terus untuk backend-nya, oke teman-teman, suara aku agak serak karena mulai sakit juga gitu ya. Nah, bentar. Ini halaman awalnya ya. Ini ada beberapa yang nge-crash karena di sini image-nya nggak tahu kenapa error gitu kemarin tuh. Nah, kekurangannya kalau misalnya pakai software baru itu ternyata gini, ada banyak bug-bug ternyata. Nah, di sini errornya itu karena ada dependency self yang belum keinstall. Padahal waktu itu lancar gitu. Nah, pada ini aku coba lewatin dulu, coba ke sini. Nah, di sini juga harusnya ada tampilan apa paslon-paslonnya gitu. Nah, cuman di sini sama gitu karena ada beberapa yang error jadi ini gitu. Nah, bentar, aku coba benerin dikit-dikit ya. Terus kalau dilihat di sini, tuh, dia juga kosong. Aku juga masih bingung ya kenapa gini. Padahal jujur ya teman-teman, kemarin-kemarin tuh ini tuh bener-bener jarak gitu. Nah, tapi aku bingung. Nah, ini untuk yang tadi pemilihan umum buat Expo ya, dan emang udah gagal. Nah, terus tadi yang tadi pagi aku nyoba bikin baru lagi. Nah, projectnya ada di sini.
Enggak election apa? Ada apa? Dashboard-nya nggak kelihatan di saya. Oh, bentar. Oh, sekarang kelihatan nggak? Nah, sini coba ya Goran main buka. Sorry aku lupa. Tadi udah dipakai berarti. Ini buka. Nah, ini untuk tampilan loginnya lebih smooth juga. Nah, terus aku coba login ke akun aku. Nah, ini tidak ada voting yang aktif karena di database-nya di election. Nah, aku start end time-nya itu sampai jam 6. Nah, ini kalau misalnya aku coba ubah sampai besok misalnya, terus aku enter. Nah, ini harusnya ada. Nah, gitu. Konsepnya gitu. Nah, ini aku coba pakai data dummy dulu, terus fotonya masih dummy. Ini kalau visi misi diklik juga masih dummy. Nah, sini nih. Sini masih error karena ketika diklik ini masih belum aku beresin. Ya. Jadi maaf banget gitu ternyata aplikasinya itu malah banyak errornya. Nah, ya udah. Buat mengisi waktu, aku bakal sharing-sharing tentang pengalaman aku pas jadi volunteer di GDG. Nah, eh, di sini ada yang mau ini nggak? Bentar. Tadi front end. Oh, tadi putus-putus. Iya, tadi front end-nya pakai Nuxt.js. Nah, kenapa aku pakai Nuxt.js? Karena di Nuxt.js itu bisa bikin komponen. Nah, kalau misalnya komponen-komponennya itu kan dipanggil, kita kalau misalnya bikin komponen itu tuh bisa mempersingkat penulisan kode gitu. Nah, terus ada yang mau ditanya dulu nggak nih seputar project atau apa gitu sebelum aku ke sharing. Pakainya Nux, pakai Vue, yang Vue. Kalau Next kan yang React. Mau tanya dong, Mas Husband, Oh ya boleh. kenapa milihnya yang server-side rendering? Kenapa nggak pakai yang Vue atau ya? Kenapa nggak pakai Vue-nya aja gitu? Kenapa pakai Nux? Kemarin itu ini nyobain, jadi sengaja juga karena memang lagi nyobain. Sebelumnya di sekolah aku itu ada program pelatihan tentang Nux.js gitu. Nah, sambil nyoba aku bikin di ini juga. Tadinya niatnya biar sekalian di Nux itu kan bisa full stack, ada front end sama back end. Nah, tapi ternyata kemarin-kemarin itu error terus di back end-nya. Nah, ya udah aku coba yang aku bisa back end-nya pakai Golang. Tapi tetap masih error lagi. Ya, agak bingung juga jadinya. Oke, thank you. Ya. Maaf banget ya guys. Aduh. Nah, ini aku sharing-sharing aja ya pengalaman aku pas lagi di event GDG. Nah, pertama kali aku ikut event GDG itu di yang satu jam di Bandung di STTI, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Nah, di situ aku langsung jadi volunteer juga karena diajakin sama Om Ibun atau Mas Ibun. Nah, acaranya lumayan ramai karena aku di situ excited gitu sama teknologi-teknologi yang dibawain sama pembicaranya. Dan teknologi-teknologi itu emang masih pada baru gitu. Apalagi kalau di SMK kan biasanya pakai teknologi yang apa ya? Bisa dibilang cukup lama juga ya. Karena memang kurikulum kan tidak bisa diubah semudah itu. Nah, jadi aku penasaran banget gitu sama teknologi-teknologi yang baru. Oke. Nah, terus pas event yang kedua aku ikutin itu yang event Google I/O. Nah, nih di sini aku juga dapat bajunya, alhamdulillah.
Di sana sama juga keren-keren pembicaranya. Ada tentang cloud, ada AI, sama website juga. Nah, bagi yang mau ikutan boleh recommended banget. Nanti di bulan November ada acara GDG yang dari GDG Code. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Oh ya, Mas Hasban udah explore machine learning nggak, Mas? Oh iya, pernah yang dari decoding, tapi baru bintang 4 nantinya karena apa sih nilai persentase itunya belum 95. Udah tahap mana, Mas? Sampai yang intermediate. Belum, itu bahas yang awal, yang pengenalan. Saya lagi hype juga tuh machine learning ya. Ya, di machine learning karena mulai dari ChatGPT ya kali ya. Itu di Indonesia juga kan mulai ramai banget gitu. Ya, yang itu juga ada kemarin tuh pas di lokal ada alat juga yang nampilin kalau emang beneran udah vote itu gitu. Nah, yang ini cuman tadi ada error lagi gitu. Ini tuh ternyata pas aku coba-coba bedah lagi gitu. Panjang sih. Nah, jadi si Nux-nya itu ngambil data ke backend. Nah, belum selesai, tapi udah di render sama apa namanya client side. Nah, otomatis datanya itu isinya nol. Nah, jadi errornya di situ. Iya, udah error udah. Antara greget pengen nyelesain tapi bingung gitu ya. Kalau udah error. Bawahnya ngantuk ya, Mas? Atau bawahnya Nah, pengen tidur ya? iya. Aduh. Oke, ada yang mau ditanyain lagi buat ngisi waktu sebelum jam 20 atau sharing-sharing gitu. Oh ya, boleh nanya nggak ke Devan? Halo, halo. Ada nggak? Ada apa? Itu kalau misalnya pakai React buat apa ya? Ya nembak ke backend gitu. Itu tuh bisa kan ya? Nah, tapi apa ya maksudnya? Kalau di Linux itu kan pakai await, apakah di eh, apa namanya? Tadi tuh Next.js juga pakai await yang kayak gitu. Soalnya kalau pakai kayak gitu ternyata kalau misalnya belum beres si requestnya itu titelnya nol gitu. Nah, untuk soal itu saya belum belajar lebih dalam, Mas. Tapi biasanya pakai apa gitu, tuh lupa lagi. Hmm, Pokoknya ada sambungannya gitu. oh, apa? Soalnya saya juga baru front end banget sih dulu. Makanya tadi kenapa saya lihat kayak, oh ada vote bisa pakai PHP MyAdmin. Karena dulu waktu kelas 11 tuh saya memang selalu bikin kayak gitu. Hmm, Tapi iya. saya mah kelas 11 tuh lebih ke arah fokusin buat ke PHP. Nah, karena Hmm, di sekolah nggak ada pembelajaran kayak front end dan sebagainya, lebih ke arah database, ya udah saya di akhir pokoknya waktu terakhir event GDG yang sama Mas itu kan, Mas Asban waktu terakhir kita ketemu. nah, ya itu. Nah, itu saya baru baru banget mulai belajar React karena emang udah lama. Kebetulan saya juga kenapa belajar React lagi karena insya Allah saya juga mau ada event sih, jadi kayak show gitu, project. Kebetulan aku juga udah ngasih tahu ke Mas Gali juga ada event di SMK 4 Wih. job fair gitulah. Jadi ya udahlah belajar React aja dari sekarang daripada nanti belah belah. Benar benar. Boleh deh aku nanti ikutan. Nah, ini yang tadi ya ada pertanyaan dari Boleh kalau mau datang mah. Saya juga ada pasti di sana. dari Mas Safik Maulana. Numpang nanya Mas learning Mas, kalau Mas sendiri belajarnya mulai dari mana ya Mas? Dari supervisor, navigation ataupun yang lain mungkin. Soalnya saya tadi dengar udah lulus dapat bintang 4.
di level pemula. Oh ya, disclaimer dulu, kalau bintang 4 itu belum dapat sertifikat ya. Kalau di decoding itu harus bintang 5. Nah, kalau untuk pet belajarnya sendiri, saya benar-benar ngikutin yang dari decoding doang gitu. Kalau nyoba explore ke yang lain, kebanyakan bahasa Inggris, dan sayanya keburu mumet gitu. Di setiap event GDG volunteer ngapain aja mas? Jadi volunteer itu kan namanya juga sukarelawan ya. Nah kalau ada task-task atau job-job gitu nanti sama organisernya dari GDG itu bakal dibagi-bagi sama mereka gitu. Nah kalau aku kemarin itu tugasnya bikin postingan IG pakai Figma. Nah kalau pas di lapangannya baru ada yang bantu-bantu ngangkat, ada juga yang bantu-bantu di registrasi. Jadi kan kalau registrasi ada konfirmasinya gitu ya. Nah nanti si peserta masuk ke meja registrasi. Nah terus nanti ditanya namanya. Nah nanti ada di portal admin, bukan admin ya, organizer GDG-nya. Nah nanti si nama-nama yang hadir itu dicek ke sini. Gitu. Ini mas buat job file. Oke, makasih Mas Rifan. Oh iya Mas Asban mau nanya dong, kalau jadi volunteer itu kadang kita bisa belajar IT nggak di sana kalau jadi volunteer? Bisa belajar IT. Kalau jadi volunteer yang sama aku ini ya, Hmm. sama-sama belajar gitu, karena kita kan deket sama pemateri juga ya nanti tuh. Nah di situ tuh kita bisa tanya-tanya gitu, ada teknologi apa aja, terus tentang proyek-proyek baru yang bagus gitu. Nah itu di situ aku juga belajar banyak gitu. Itu nanti kita kalau jadi volunteer bakal jadi kayak megang acara gitu atau gimana? Bukan, volunteer itu tujuannya membantu para organizer GDG-nya. Oh ada grupnya berarti ya? Ya ada. Oh, oke oke. Yang jadi organizer itu harus daftar dulu ya, ada. Kebanyakan GDE juga sih, Google Developer Expertnya gitu. Pengalaman Mas nih jadi volunteer GDG apakah menyenangkan sekali atau menyenangkan saja? Karena aku orang yang suka teknologi baru gitu, ataupun apa aja yang berbau teknologi, aku senang banget gitu bisa hadir di event-event kayak gini, apalagi jadi volunteer. Karena kalau jadi volunteer ada apa sih namanya, keunggulan tersendiri gitu. Kita bisa jadi dekat sama atau lebih bisa ngedeketin pemateri. Nah kalau misalnya pas lagi di waktu-waktu kosong atau pas pulangnya, nah bisa tuh kita tanya-tanya ke pemateri langsung gitu. Ya boleh. Oke, makasih Mas. Sama-sama. Oh, Asban boleh ingatin teman-teman untuk presensi ya. ah, oh iya Ayo jangan, dapat tambah poin guys. ya tuh jangan lupa isi presensinya biar ada poin. Nah terus nanti poin-poinnya bisa ditukar sama hadiah dari ini ya, SMK Dev ya Mas. Benar sekali, 100 buat Asban. Mantap. Ya, Jago. ya. Andi, kalau mau tepuk tangan Andi, jangan angkat tangan Di. Atau Andi punya pertanyaan Iya, boleh. kalau mau nanya boleh. Kadang bingung jadinya. Kirain Iya, tuh mau saya nanya. mau nanya, Mas. Oh, Oh, beneran mau nanya. kirain Oh, untuk boleh, tepuk boleh. tangan. Silakan Andi, silakan. Kemarin itu kan ikut jadi volunteer ya. Ya, Nah, eh, dapat informasi tentang teknologi terbaru tentang maksudnya teknologi terbaru apa yang kemarin didapatkan gitu. Informasi tentang teknologi baru apa yang kemarin didapatkan. betul. Kemarin jujur aku agak banyak lupanya. Nah, tapi ada beberapa kayak misalnya eh sebentar ya, aku sambil buka-buka lagi. Lagi lupa. Nah, untuk yang Android di Android ada namanya Compose. Nah, Jetpack Compose itu kemarin dibawain sama pematerinya gitu. Itu bukan teknologi baru ya, tapi di dalamnya ada sesuatu yang baru gitu. Cuman aku lupa, agak lupa. Sebentar ya.
Nah, aku ngeliat ini. Ada toke ya. Hmm. Nah, ini terus selain teknologi baru, kebanyakannya ini tentang, bukan kebanyakan ya. Nah, ditarik, aku coba searching aja kali ya. Kakaknya pengen ikut. Ini ada topik-topik yang dibawain sama pembicaranya gitu. Ada tentang passkey, password trust, authentication, terus mastering multi-device app, for Android. Nah, terus ini self-service infrastructure at GovTech Edu using Terraform. Nah, bagi yang belum tahu, GovTech Edu ini perusahaan yang ada di bawah Telkom, jadi bergerak di bawah pemerintah juga gitu. Nah, Mas Saiful ini kemarin ngejelasin gitu tentang Terraform yang mereka pakai buat ngedeploy aplikasi-aplikasi, bukan ngedeploy ya, buat infrastrukturnya gitu. Nah, ini kira-kira ya kurang lebih gini. Nah, terus kemarin yang sebelumnya di Google I.O itu ada ini juga, exploring Google I.O Connect yang baru. Nah, ini tuh Google I.O itu jadi pertamanya ada yang dari Google-nya langsung, nah terus baru mulai ke bawah-bawahannya gitu. Jadi ada dari pusat terus ke kayak nanti mulai ke GDG Bandung, GDG Jakarta dan sebagainya gitu. Nah, ini tentang pengalamannya Mas Hadian Rahmat di Google I.O Connect. Udah sih, kira-kira gitu. Nah, jujur ya, kalau jadi volunteer itu pas acaranya itu kita kadang banyak kegiatan gitu, jadi nggak terlalu bisa merhatiin si pemateri. Tapi pas udah pulang, nah di situ itu kesempatan kita buat nanya-nanya tentang apa aja gitu ke pemateri. Tapi tetap harus sopan juga ya. Jadi kalau misalnya pematerinya lagi lowong atau gimana, nah baru kita bisa tuh tanya-tanya ke mereka. Nah, kemarin tuh aku sempat nanya-nanya ke Mas Saiful kalau nggak salah ya. Bentar, aku coba. Aku lupa namanya. Ya, kalau nggak salah Mas Saiful yang ngobain cloud. Kebetulan nganterin aku pulang karena rumahnya di Cimahi juga, jadi aku numpang mobilnya dia. Nah, di situ aku tanya-tanya seputar GovTech Edu. Nah, bagi kalian yang di sekolahnya dapat akun Belajar ID, ada nggak? Coba yang dapat akun ID, acungin tangannya dong. Atau nggak ada? Belajar ID tuh kayak gimana ya? Akun Gmail gitu, Belajar ID, belajar.id, ada nggak? Oh, dapat tuh. dapat. Nah, itu tuh GovTech Edu yang menanganinya gitu. Jadi konsepnya atau sistemnya kan ada data terpedik. Nah, sama si Belajar ID ini dia ngebaca ke data Dapodik. Nah, kalau misalnya di Dapodik ini ada perubahan, misal Kak Raifan kan kemarin kelas 11 terus naik ke kelas 12 terus nanti naik lagi kan lulus. Nah, kalau udah lulus otomatis si Belajar ID ini tuh bakal dihapus gitu akunnya. Nah, kebetulan kemarin juga Om Ibun ngebantuin hapus-hapus ini juga. Nah, Om Ibun juga ngebantuin jadi GovTech Edu. Nah, udah sih sekiranya gitu. Terus ada juga aplikasi-aplikasi lain yang ternyata sekolah itu pakai gitu. Kayak misalnya buat budgeting dana bos. Nah, sebelum dapat dana bos kan harus dirancang gitu ya, mau beli apa aja, mau buat apa aja. Nah, GovTech itu bikin aplikasi, nama aplikasinya aku lupa apa, tapi si aplikasi itu bisa buat mesin-mesin peralatan. Nah, sekalian cek juga ke wah, nah dicek juga langsung ke sistemnya gitu. Jadi pokoknya auto check gitulah.
Jadi si sekolah mau pesan misalnya bangku sekian, meja sekian, budgetnya sekian. Nah, nanti itu langsung dikurangi dari dana bos, terus langsung kecatat di sistem. Jadi nggak perlu repot-repot tuh nungguin dana bos cair, terus kita nyari sendiri itunya si apa perlengkapan-perlengkapannya atau yang mau dibeli sama sekolah, terus baru catat lagi sama kita sendiri. Enggak, itu kalau di aplikasi itu bisa langsung. Nah, iya, emang sayang banget ya kalau akun ID-nya apa dihapus. Tapi kalau misalnya nggak dihapus, pemerintah bisa boncos tuh dananya karena banyak banget kan. Nah, bagi yang kayak akun Belajar ID, tahu nggak kalau Belajar ID itu Canva-nya gratis premium? Tahu nggak? Canva kalau pakai akun Belajar ID itu tuh premium. Nah, kenapa mereka itu berani? Nah, karena emang di sistemnya gitu. Ketika si pelajarnya udah lulus, si akun itu otomatis dihapus. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Baru tahu, wah sayang banget. Cobain deh. Padahal kalau pakai premium itu Canva, wah enakan banget asli, karena itu template-templatenya banyak kan. Masalahnya taunya udah mau lulus sih. Iya, sayangnya di situ. Tapi ini Mas Hasban waktu megang di ITB ya. Kan Mas Hasban tahu kan teman saya kan ada yang belum daftar via online, bukan belum daftar ya, di terlambat daftar. Nah, Nah, cara menanggulangi yang belum daftar, yang udah daftar tapi nggak ke data, tapi mereka datang gimana? oh itu kita dipisah. Jadi Oh, nulis di spreadsheet yang baru gitu. Pakainya kan Google Spreadsheet ya kemarin. Nah itu di situ, bikin spreadsheet baru, nah terus ditulis di situ. berarti itu tetap diterima lah ya biar masuk berarti. Iya, tapi kalau ruangannya udah nggak cukup, ya baru kita mau nggak mau, ya mau gimana lagi, duduk juga di mana. Kemarin juga kan ada ya sampai berdiri, itu niat banget orangnya, Masya Allah gitu. Tapi literally ya Apa? saya apa sih maksudnya datang ke event yang paling Hmm? banyak tuh waktu di ITB Mas. Wah, gila, banyak banget. Iya, itu aku juga nggak expect bisa sebanyak itu sampai sepenuh itu. Terus pas aku lihat daftar hadir peserta-pesertanya, banyak yang dari Gojek, di coding, terus apa lagi ya? Ada yang dari Dana. Wah, keren-keren lah orang-orangnya. Ada yang di pemerintahan, kok nggak salah. Waktu itu kan ada yang Iya, nanya. pembicaranya sendiri kan itu. GovTech Edu kan pemerintahan sebenarnya. Ada lagi waktu ada yang Yang, apa sih si pesertanya nanya ke apa sih speaker. Nah, dia mm, teh datang dari perusahaan apa gitu apalagi. Pokoknya ada pemerintahan. mm, mm. Iya banyak dari pemerintahan juga. Aku juga lupa lagi itu teh perusahaan apa ya? Kalau nggak salah teh seingat saya main di bidang apa sih? Pertanian kalau nggak salah mah. Hmm. Wah, pas itu tuh aku lagi nyiapin konsumsi kayak. Jadi Apa? ngangkat-ngangkat di bawah nggak ngedenger. Parah konsumsi sih. Iya, kalian kan harus dikasih konsumsi juga. Ya masa gitu datang ke event nggak dapat apa-apa. Tapi jujur sih enak Apa? di apa sih? Waktu saya nyimakin speaker lebih enak di apa ya waktu itu ya waktu di keras teh. Duh, di Binus ya. Iya. Di Binus Saya enak. hmm, aku ngelihat foto-fotonya itu lebih enak kalau menurut aku daripada yang di TB, karena tidak juga kalau yang di TB mah kayaknya emang terlalu kumuh. Jadi ya kekurangannya itu doang sih. Pertama Nah, kumuh, kedua hmm. dingin banget gila sampai hampir Ah, ketiduran saya Mas iya, asli. yang daftar volunteer di seleksi juga ya. Oh iya, untuk kedepannya ada seleksi. Kalau misalnya mau daftar boleh deh, karena memang masih dibuka juga. Oh ya, eh, GDG itu nggak cuma di Bandung aja ya, bisa dicek juga di halaman resminya. Nah, di sini ini kumpulan GDG di kota-kota gitu.
Bentar ya, aku coba cek. Bentar. Mana itu di mana ya aku lihatnya. Nah, ini bagi kalian yang mau ikut GDG bisa dilihat nih di kota kalian ada nggak misalnya Jogja. Nah, ini ada nih GDG Jogja. Nah, berarti kalau misalnya ada bisa nih dicek ada event-event apa aja di sini. Tuh, ada The Fest. Ya, sekian. Kalau misalnya mau nanya-nanya. Pemateri setiap domisilinya sama apa beda apa beda. Nah, beda-beda tapi kadang ada satu pemateri yang ngasih materi di GDG di beberapa GDG. Contohnya kayak Mas Ibun kemarin di GDG Bandung ngisi, terus di Depok juga ngisi gitu. Kalau nggak salah Depok atau Bogor ya. Nah, jadi itu gimana organisasinya juga gitu sama si pematerinya sendiri. Jadi biar ada pemateri di situ, itu tuh daftar juga gitu buat jadi pemateri suatu event. Nah ini, cuman aku kurang tahu ya ini tuh daftarnya lewat mana. Tapi yang aku dapat info itu pemateri itu harus daftar dulu gitu. Gitu. Oh ya izin lihat dulu, mangga. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Udah jam 8 juga nih guys. Apakah diakhiri saja Mas Tio atau lanjut? Oke, boleh diakhiri saja Hasban. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk yang namanya Absensi. foto-foto dulu. Oh iya. Monggo dihidupin kameranya semua. Mohon maaf kamera saya tidak bisa hidup dan internet saya lagi sedikit nge-lag nih. Lagi ada sedikit trouble on my devices and my network. Wis bahasa Jawa Barat itu yang saya pakai tadi. Don't forget to to fill in that the form already sent on that kolom chat. Wah, mantap kan bahasa Jawa Barat saya, teman-teman. Kuy, yang lain Hilmi, Pira, siapa Farel, Fitra, Sakif, Asyep. Monggo silakan bawa kamera. Hitungan ketiga. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, let's go. Last one. Let me take a pictures. Last one, everyone. Last one. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Mantap jiwa. Oke, aku pengen dong satu suara teman-teman ketika aku bilang barudak, bilang well ya, sama-sama. Ayo open cam, unmute. Barudak. Ini nih yang saya suka. Semoga teman-teman semua lulus tes scholarship-nya. Dan semoga kita bisa terus bersama. Habis scholarship tetap masih ada program-program menarik dari SMK Dev. Jadi teman-teman tetap harus ikut karena seperti Hasban tadi kita bakal banyak undang teman-teman semuanya. Apalagi tadi Mas Ibun juga menginformasikan kalau semakin aktif di SMK Dev, semakin besar peluang kalian untuk jadi volunteer di GDG. Good luck everyone and see you next week. Bye-bye.